Selamat pagi, Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Puji Tuhan, pagi hari ini kita jumpa lagi dalam saat teduh bersama. Sebuah lagu Tenanglah Kini Hatiku dari Kidung Jemaat 410 akan menghantar dan mengawali saat teduh kita pagi hari ini. Mari kita memuji Tuhan bersama. Tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin langkahku. Di tiap saat hidupku, tetap ku rasa tangannya. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh. Hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin langkahku. Di tiap saat hidupku, tetap ku rasa tangannya. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh. Hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh. Hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh. Hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Bapak Ibu Saudara, pagi hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan melalui pedoman saat teduh 4B GKI Residen Sudirman hari Minggu tanggal 24 April 2022 dengan tema A Turning Point.
Ayat yang mendasari perenungan kita diambil dari Yohanes 20 ayat 24 sampai dengan 29 yang akan dibaca oleh Pak Yosa. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang sangat mengasihi kami, pagi hari ini kami bersyukur untuk keberadaan setiap kami, Tuhan. Tuhan sudah memberkati istirahat malam kami, dan pagi hari ini kami telah siap untuk bersaat teduh bersama. Tolong kami ya Tuhan untuk boleh mengerti pesan firman Tuhan pagi hari ini untuk setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan dari Yohanes 20 ayat 24 sampai dengan 29. Yesus menampakkan diri kepada Thomas. Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama dengan mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak percaya." 8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Demikian firman Tuhan. Terima kasih Pak Yosa. Bapak Ibu Saudara, pernah kita menjumpai seseorang yang bersikap skeptis, sulit percaya terhadap apa yang dikatakan orang lain? Ada sebagian orang yang cenderung bersikap seperti itu. Mereka baru akan percaya setelah menerima penjelasan yang masuk akal atau ada bukti yang dilihatnya sendiri. Sikap itulah yang ditunjukkan Thomas ketika para murid yang lain sudah mengalami keyakinan dan damai sejahtera setelah berjumpa dengan Yesus. Lalu berkata kepada mereka telah melihat Yesus. Bagaimana Thomas mengalami titik balik atau turning point dalam kehidupan berimannya? Mari Bapak Ibu kita merenungkan. Kondisi mental atau psikologis para murid tidak sepenuhnya karena dikuasai perasaan takut, tetapi juga sikap kritis yang rasional, berpikir dengan logika yang masuk akal. Salah satunya adalah Thomas. Di ayat 25 menyatakan sikap Thomas yang tidak percaya dengan kesaksian para murid lain yang telah melihat dan berjumpa dengan Yesus yang bangkit. Thomas berkata, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." Sikap Thomas yang kritis mencerminkan kepribadian yang rasional dan menuntut bukti, cenderung skeptis. Thomas tidak akan percaya kepada berita Yesus yang bangkit sebelum menyentuh secara langsung bekas paku di tangannya dan mencucukkan jarinya ke lambung Yesus. Bagaimana sikap Yesus menghadapi Thomas sehingga mengalami titik balik? Percaya akan kebangkitannya, dia secara khusus menjumpai Thomas yang turut berkumpul bersama para murid. Tuhan Yesus mengizinkan dan memberi pengalaman pribadi kepada Thomas melakukan apa yang menjadi keinginannya. "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkanlah ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi,
melainkan percayalah. Pada ayat 27. Hal itu Yesus lakukan agar Thomas percaya akan kebangkitannya. Tetapi tanpa melakukan seperti yang pernah dikatakan, Thomas segera menyatakan pengakuan dan keyakinannya dengan berkata, "Ya Tuhanku dan Allahku," pada ayat 28. Yesus melakukan semua itu agar Thomas mengalami pertumbuhan iman. Sesungguhnya iman berada di atas akal. Percaya kepada sesuatu yang bisa dilihat, dipegang, dan dirasa sebenarnya sulit dinamakan percaya. Tuhan Yesus berkata, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Bapak Ibu Saudara yang terkasih, seperti Thomas, iman kita juga bisa mengalami hambatan. Bisa jadi karena kesulitan hidup, kekecewaan, kesedihan, bahkan keraguan bisa membuat iman kita berhenti bertumbuh, tidak yakin akan kehadiran Tuhan dalam kehidupan. Mari datang memohon anugerah-Nya dan melakukan upaya terbaik untuk mengatasi berbagai hambatan dalam pertumbuhan iman kita. Yakinlah Tuhan yang memulai iman akan terus menuntun agar kita semakin dewasa dalam pengenalan akan Dia. Dapat kita baca pada Filipi 1 ayat 6, Ibrani 12 ayat 2. Mari kita. Yesus telah bangkit. Itulah pun iman kita. Dalam proses pertumbuhan iman, mari fokuskan perhatian pada Dia yang bangkit. Ingat sabdanya, berbahagialah orang yang tidak melihat namun percaya. Orang beriman yang berbahagia adalah orang yang mendapatkan kepastian iman dengan tidak bergantung pada tanda dan pengalaman indera. Mari kita berdoa. Bapa di surga, tolonglah agar iman kami tidak bergantung pada tanda dan pengalaman indera. Mampukanlah Tuhan setiap kami dapat mengatasi segala hambatan yang membuat iman kami tidak bertumbuh. Tolong setiap kami, Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, kita dapat menindaklanjuti firman pagi hari ini. Kita akan menuliskan apa saja yang menjadi penghambat pertumbuhan iman kita. Bisa jadi kekecewaan, kekhawatiran, peristiwa kehilangan, dan lain-lain. Bersama Tuhan, kita mau melakukan upaya untuk mengatasi berbagai hambatan itu, agar iman kita semakin kuat di dalam Kristus yang telah bangkit. Tuhan menolong dan memberkati kita semua. Amin.